Selamat siang teman-teman. Saya Indah Laila Trusna yang eh, akan menjelaskan tutorial cara input petty cache dan cache stock name hari ini. Oke, kita langsung aja. Saya izin share screen. Boleh bisa ke sini. Datang nggak? Iya. Hmm, sudah. Oke, di sini eh, ini ada form rekap laporan petty cash Balikpapan. Mungkin nanti di sini namanya bisa disesuaikan dengan eh, home base atau cabang masing-masing. Misal di Bontang nanti bisa diganti Bontang, Kota Baru, Tangerang, sama Bang Merebah. Ini ada mungkin nanti beberapa laporan yang masuk ke Ketikes mungkin ada setiap pengeluaran dari cabang yang menggunakan uang cash. Biasanya pengeluaran tersebut bisa berupa pembelian barang urgent yang sifatnya enggak apa ya nominalnya enggak lebih dari 500.000. Misal itu ada pembelian barang aksesoris harganya 100.000, nanti bisa dicatat, nanti ada tanggal, nama, nah, nama pemohon atau nama yang minta uang di kasbonnya. Nanti bisa ditulis di sini nama karyawan. Di sini keterangan pembelian barangnya, misal di sini pembelian barangnya kabel tis. Saya ditulis kabel tis dengan nominal berapa. Nanti untuk balance-nya dia bakal otomatis. Karena di sini belum ada saldonya, jadi di sini saldo balance-nya saya kasih nol. Terus untuk pendapatan inti net yang pembayarannya melalui cash, di sini juga dicatat nama karyawan, tanggal, dan keterangannya. Kalau untuk contohnya sendiri ini kan rekapnya. Nanti di sini nggak kelihatan ya kalau aku confirmnya ya. Aku share semua aja kali ya. Oke. Hmm? Ya ini kelihatan deh. Kelihatan. Nah, ini contoh kasbonnya. Jadi nanti setiap karyawan yang meminta uang cash, nanti harus ada bukti kasbonnya. Jadi setiap pemohon harus menulis nominal yang diminta, keterangannya untuk apa, jadi terus nama dan tanda tangan penerima. Dan jangan lupa kasbon, apa, kasirnya juga nanti di sini. Terus sama tanggal. Ini untuk kasbonnya dan untuk lampiran kasbonnya dilampirin juga bukti kwitansi ini untuk pendapatan intinet nanti dilampirin juga kwitansi pembayarannya yang dari pelanggan. Ini semua ada kan, Mbak Is? Ada. Dan jadi nanti setiap pembayaran dari customer atau pelanggan nanti dilampirin kwitansinya di kasbon. Begitupun juga untuk pembelian barang atau BBM atau semua pengeluaran melalui kasbon. Jadi harus ada kasbon dan bukti notanya atau kwitansi atau invoice dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh ada kasbon permintaan BBM mobil
untuk canvassing dan dilampirin juga nota pembelian bedanya. Tuh, terus ini untuk yang petty cash, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum saya lanjut ke cash. Nah, Oke, mungkin teman-teman dari tim Marabahan atau Ambis Kota Baru ada yang mau ditanyakan untuk laporan petty cash-nya gimana? iya, nanti kalau tidak ada pertanyaan di cara input laporan petty cash dan prosedur permintaan uang petty cash, nanti lanjut ke cash outbound. Mungkin barangkali ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanya. Pak Misa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Andi Koko, Mas Randy, Mas Wahyu, Lanjut, lanjut Mas. Saya itu ada yang mau nanya. Mungkin Mbak Ida, Mbak Nisa sama Mas Anam. Mungkin kalau nggak ada nanya, saya mau tanya ke tim cabang Marabahan, Kota Baru, sama Tenggarong. Saat ini sistem pencatatannya seperti apa di masing-masing area? Mungkin dari Marabahan dulu. Nah, selama ini kan udah mulai ini ya, ada pelanggan kan ya, Mas Randy? Kalau ini kalau untuk Marabahan belum ada pelanggan. Oh, belum. Soalnya kan kemarin tuh yang pertama itu kami ngejar SKPD dulu. Ini baru Mm-mm. bangun buat yang FTTH, masih progres. Oh, oke, berarti Marabahan masih ini ya, petikas biasa yang dana operasional biasa itu ya. Ya, yang dana operasional buat yang pengisian listrik kantor, PDAM, Hmm. ini tuh. Dan itu masih settle IRP ya, seperti biasa ya, Mas ya. Ya, lewat IRP settlement itu. Nah. Hmm. Oke, terima kasih Mas Randy. Kalau Tenggarong, Mas Sama Meka, Mbak. pendapat pencatatannya seperti apa saat ini? Kalau saya kalau saya taruh di spreadsheet sih, Mbak. Oh, oke, berarti nanti ke depannya pakai form ini aja ya, eh, Mas Ini buat Meka. yang Tapi petty di cash, Mbak. kan pendapatan pengeluaran semuanya di sini nanti. Ini di spreadsheet nanti. Oh, ini di spreadsheet juga. Iya, ada nanti. Kalau Boleh. bukti-buktinya Mas Meka taruh di ini juga ya, di drive juga ya. Saya di spreadsheet jadi satu sih, Mbak. Buktinya. Iya, Oh, ngelink gitu kah? iya, saya taruh link. Oh ya, siap, siap. Nah, mungkin nanti bisa kayak ini kan ada pengeluaran pemasukannya Mas. Ada debit, ada kreditnya kan. Nanti ketahuan nih. Jadi terkadang nanti ketika minta dana bisa saja kita arahkan pakai petty cash nanti. Jadi nggak perlu kita transfer dari HO lagi, tapi pakai dana yang ada di cabang. Seperti sekarang kayak Bontang itu sudah mandiri ya, membiayai dirinya sendiri. Nah, nanti bisa jadi cabang-cabang yang lain juga seperti itu. Jadi untuk yang transfer-transfer itu hanya cash tertentu saja, misalnya ada kegiatan besar dan sebagainya. Seperti itu sih, Mas Meka. Nanti mungkin yang bisa pakai format ini ya, Mas Meka ya. Boleh, Mbak. Nah, nanti di-share sama Mbak Ida atau bisa minta ke Mbak Sasa juga. Nanti dibantu ya, Mbak Ida di-share format kosongnya.
Kalau Mas Hairil, Mas, Ya, Mbak. pencatatan sekarang kayak apa di Kota Baru untuk Sama pakai keuangannya? spreadsheet juga, Mbak. Tapi ini kalau yang pakai ini, Mbak, ini yang khusus cash ya, Mbak, itu, Mbak? Iya, Maksudnya, Mbak. cash aja ini ya. Kalau transfer-transfer nggak dicatat. Ini namanya petty cash, berarti untuk cash aja. Di sini ya, Mbak. Mm-mm. Jadi ini lebih ke ini sih, Mas. Kalau ada pendapatan, sudah ada pendapatan kan pasti ada yang melalui cash kan. Iya. Mm-mm. Oh, Tidak Mbak. selamanya mereka pakai apa itu yang di nggak selamanya transfer kan. Iya, betul, Mbak. Soalnya banyak di sini juga yang masih apa? Masih cash itu, Mbak. Mm-mm. Nah, ini gunanya untuk bisa Mas catat untuk yang cashnya pendapatan cash. Nah, bisa jadi dari pendapatan itu nanti dipakai untuk operasionalnya Kota Baru. Nah, ketika cash itu dipakai untuk operasional Kota Baru, maka perlu dicatat di dalam form petty cash ini, Mas. Siap-siap di kopin. Hmm. Nah, itu sih kalau Bontang kan sudah ya, tinggal yang tiga. Mungkin Marabahan nanti karena belum ada pendapatannya, nanti ketika sudah ada pendapatannya, masuk ke Kompetikes ini ya, Mas Randy ya. Iya, Mbak. Mhm. Nah, ini ada debitnya, kreditnya nanti kelihatan tuh balance-nya berapa sih sisa saldo di sana. Nah, nanti mungkin kalau sudah cabang lain juga berkembang, nanti kita tetapkan dana yang tersimpan untuk daerahnya masing-masing. Misalnya kayak Bontang itu maksimal 20 juta. Kalau lebih dari itu, maka adminnya harus mentransfer ke HO kelebihannya itu. Jadi di kasnya Bontang hanya boleh ada 20 juta di setiap minggu. Jadi setiap minggu itu kan ada cash of name. Setelah cash of name, save dana 20 juta, selebihnya ditransfer ke HO. Nah, begitu juga nanti dengan cabang-cabang lain. Misalnya ada kita tetapkan nanti, ini belum kita tetapkan untuk cabang lain, karena kita masih melihat biaya operasionalnya, sementara yang masih seperti biasa ya, yang 5 juta untuk sama kayak daerah Jogja, itu masih sama 5 juta. Nah, nanti dengan berkembangnya cabang area, itu bisa jadi dana untuk masing-masing area bisa sama kayak Bontang, bisa lebih dari Bontang atau bisa kurang dari Bontang, tergantung kebutuhan operasional masing-masing area. Nah, ini kegunaan petty cash ini untuk mencatat seperti yang dijelaskan Mbak Ida tadi ya, pendapatan secara cash dan pengeluaran yang diambil dari cash tadi. Mungkin itu tambahan saya, Mbak Ida, Mas Anam, sama Mbak Nisa. Silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih Mbak Arini. Teman-teman ada yang mau nanya nggak putar petty cash? Izin bertanya, Mas. Oke, Ini tentang pendapatan kan. Nah, misalkan Maraban nih udah ada pendapatan nanti. Jadi kan sebelumnya yang ada pendapatan ini kan kami ngajuin buat yang dana operasional buat pembelian listrik kantor, terus PDAM dan lain sebagainya itu kan ngajukan nih yes settlement. Terus nanti kalau udah ada pendapatan itu berarti nggak usah lagi ngajuin di situ ya. Jadi yang dipakai itu uang dari pendapatan ini ya. Itu kah? oke, mungkin bisa dijawab Mbak Ida atau Mbak Arini. Mbak Ida mau jawab? Boleh, ini jawab. Iya Mas, jika nanti pendapatan dari cabang tersebut memenuhi untuk pembayaran listrik PDAM, nanti bisa menggunakan dana tersebut dengan catatan semua transaksi itu ada bukti dan catatannya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau dana yang di cabang itu kurang untuk pembayaran tersebut, nanti bisa diajukan ke HO jika kurang. Tapi kalau memang dananya mencukupi, jadi pakai dana gitu aja. Gitu. Jadi berarti pakai dana yang pendapatan itu ya, Mbak. Iya benar. Makasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau nanya? Mas Meca, Mas Andi, atau Pak Budi? Ada yang mau nanya? Mbak Isti, gimana? Mungkin kalau tidak ada yang nanya, kita lanjut ke case of none kali Mbak Ija ya. Oh, boleh. Nanti untuk form kasbon atau untuk permohonan pencairan dana cash nanti kita minta bantuan tim BA untuk ngirim buku kasbonnya ke semua cabang. Jadi di kasbonnya jadi sama semua. Terus lanjut ke cash of name. Cash of name itu laporan uang cash yang kita pegang setiap akhir minggu. Jadi di bawah ini ya, sini. Sorry, sorry. Nanti saya tambahin. Di sini. Jadi di paling bawah laporan petty cash nanti ada catatan uang fisik yang ada di brankas atau yang disimpan di cabang. Jadi di sini sebagai contoh ada uang 100 ribunya nggak ada, terus uang 50 ribunya ada 220 lembar, 20 ribunya satu lembar, dan seterusnya dengan total saldo fisik ada 500 jutaan. Nah, terus kita cocokkan dengan uang atau total balance yang ada di petty cash. Nah, jadi di sini ada closing balance sama saldo fisik yang ada di brankas. Nah, ini kan ada selisih. Berarti di situ berarti ada selisih antara uang fisik dan pencatatan. Nah, jadi itu perlu di cross lagi entah ada pengeluaran atau pemasukan yang belum dicatat atau ada salah catat atau salah hitung di saldo uang fisiknya. Seperti itu. Nanti kalau sudah balance, masuk ke form cash of name. Ini bisa di sini. Jadi ini formnya nanti saldo-saldo dari sini total uang cash fisik itu nanti dimasukin ke form ada 100 ribunya berarti 0 lembar, minggu 10 uang 75 ribunya nggak ada, terus 50 ribunya ada 222 lembar, dan diisi seterusnya sampai begitupun juga dengan uang logam. Itu terus di sini total semuanya saldo catatan bekas ini diambil dari sini dari saldo uang berdasarkan pencatatan. Tuh, jadi nanti ditaruh di saldo kas bekas nanti bakal kelihatan selisih di sini jika uang fisik sama pencatatan saldonya berbeda. Jadi sama seperti ini selisih. Jadi kalau yang selisih nanti bisa dibuat penyesuaian atau dicari di mana letak selisihnya. Itu kalau sudah balance nanti bisa diajukan ke atasannya untuk menyetujui. Terus ada pemeriksa sama pemegang. Pemegang ini yang membuat laporan petty cash stock ini. Nanti ini bisa disesuaikan cabangnya mana nanti bisa diganti. Ini tanggal akhir minggu pas waktu ngelakuin cash open.
kurang lebih itu. Jadi cukup copy dari saldo fisik, terus di copy ke form cash outlet. Terus kemudian minta tanda tangan ke atasnya sama pemeriksa. Itu eh, cukup penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan soal catch up name atau masih di petty cash tadi? Atau Mbak Arini ada yang mau ditambahkan? Iya, izin. Mungkin ini yang sudah mulai menerapkan ini Bontang ya. Ada Mbak Arni kah? Mas Andi? Nggak ada ya? Mas Andi aja ya? Lagi di luar dia, Mbak. Mm-mm. Nah, ini mungkin lebih yang sudah Bontang. Ini saya nggak tahu ya, sampai sekarang belum pernah ada ini menerima dari Mbak Arni yang case of name ini, Mas, untuk ditandatangani. Mungkin minta tolong bantuannya Mas Andi, diingatkan Mbak Arni setiap minggu untuk case of name. Siap, Mbak, di kopi. Nah, nah ini saya belum nggak tahu, mungkin di Mbak Ida, tapi di saya ini kan harusnya ada menyetujui dari saya ya. Nah nanti pemegangnya Mbak Arni, eh, eh, pemegangnya Mbak Arni, pemeriksanya Mbak Arni juga. Nah, seperti itu ini yang belum kayaknya belum pernah Mbak Arni kirim Mas Andi. Mungkin nanti bisa dibantu diingatkan. Sama juga teman-teman area nanti dibantu minta tolong SPP SP masing-masing diingatkan adminnya untuk disiplin case of name-nya. Kalau yang baru, Kota Baru, Marabahan, Tenggarong, mungkin Marabahan belum ya karena belum ada saldo. Mungkin yang Tenggarong udah mulai banyak ya Mas Meka ya sama Kota Baru. Termasuk nanti jika ada pembayaran referral internal, nah ini bisa di sini. Pakai dana cash ini dan bisa dicatat nanti di petty cash ya. Kalau cash of name ini eh, harus disiplin untuk setiap minggu. Karena dari cash of name-nya nanti ketahuan sisa saldonya berapa. Dan kalau ada selisih-selisih ketahuan. Mungkin pada saat pencatatan kurang teliti atau pada saat penghitungan cash of name kurang ini ya. Nah, untuk di Bontang mungkin pada saat cash of name bisa kalau Mas Andi tidak berhalangan mungkin bisa didampingi Mbak Arni biar ada saksinya. Tapi kalau emang Mas Andi lagi nggak bisa, bisa minta tolong siapa satu untuk jadi saksi untuk case of name-nya ini. Seperti juga di Baik, Mbak. cabang lain ya. Mungkin itu sih tambahannya, harapannya sih ini kita masih pakai spreadsheet karena memang yang baru kita terapkan semuanya full ERP itu di HO ya. Karena untuk kalau kita terapkan yang di cabang juga, kita lihat juga teman-teman rekan-rekan di cabang merangkap ya sebagai GA, sebagai logistik, sebagai admin keuangan. Nah, ketika di sini ada flow ketika pakai ERP itu, mungkin yang HO sama Bontang sudah paham, ketika minta di advance, keluarnya cash, nah itu ada make a payment, nah itu di ERP, tapi kita belum terapkan, kita masih jelaskan yang ini, tapi bisa jadi beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian bisa jadi kita terapkan di cabang. Tapi untuk saat ini kita coba dulu untuk menggunakan yang secara manual ya.
untuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran di cabang, karena pencatatan ini akan dikirim ke accounting HO untuk dilakukan jurnal ya di ERP. Nah, seperti itu. Bisa jadi saya nggak bisa pastikan, tapi bisa jadi ketika teman-teman dianggap sudah bisa untuk melakukan itu, bisa jadi untuk make a payment nanti kayak langsung masuk ke ERP ya, kayak Mbak Arni ya. Mbak Arni udah mulai, iya ya Mbak Ida ya. Mbak Arni udah di ERP kan ya? Heeh. Nah, bisa aja seperti, tapi untuk yang cabang, tetap aja pengajuan advance-nya di software itu ya, di web settlement dan advance itu. Tapi ketika nanti ada arahan untuk, oh silakan menggunakan cash yang ada di area masing-masing. Nah, itu dicatat di petty cash, tapi tetap nanti dibantu sama HO untuk payment-nya ya. Di ERP. Yang di area, kecuali Bontang itu menggunakan spreadsheet ini nanti ya, yang laporan petty cash. Kalaupun nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di luar forum ini ya, rekan-rekan sekalian. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Anam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arini. Ada yang mau tanya lagi teman-teman seputar PTKS dan assessment? Oke, mungkin ini udah jam 2 dan teman-teman mau lanjut bekerja, jadi kita mengakhirinya saja. Tapi sebelum saya mengakhiri, lebih baiknya kita foto dulu untuk pencatatannya. Teman-teman boleh on-cam kah? Biar kita foto dulu, foto bersama. Tim Marabahan, untuk foto baru bisa on-cam. Mas Randy, Mas Nica, Pak Budi Teguh. Mbak mau foto kan? Mbak, Mbak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke Mbak Arini atau Mbak Ida atau tim teknis yang lainnya. Terima kasih. Saya Sherwana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Ya, nuhun. terima kasih banyak. Terima kasih yang Atur sudah hadir. nuhun. Maaf telat. Betul.